Shalom, selamat pagi jemaat GKJ Boyolali yang terkasih. Kiranya kasih setia Tuhan ada pada kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan-Nya, segala pelayanan dan peribadatan dapat berlangsung dengan baik sekalipun di tengah pandemik. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat dan simpatisan yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Hari Raya Penuaian beberapa waktu yang lalu. Atas anugerah Tuhan yang begitu besar, persembahan Hari Raya Penuaian baik berupa basar makanan, amplop, dan lelang barang dapat terkumpul sebesar Rp76.032.000. Kiranya semuanya ini menjadikan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu keempat di bulan keluarga. Bulan ini menjadi momentum bagi kita untuk menghayati kehidupan keluarga yang senantiasa diberkati Tuhan. Marilah kesempatan baik ini kita gunakan dengan semangat pembaharuan dalam perjalanan kehidupan keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Semoga keadaan yang berlarut-larut ini segera berakhir. Kita tetap percaya campur tangan Tuhan mampu memulihkan keadaan ini. Dalam rangka mengurangi penyebaran virus COVID-19, kita terus diajak untuk melaksanakan 3M, yaitu memakai masker saat beraktivitas keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta tetap menjaga jarak. Untuk terus mendukung pemerintah mengatasi penyebaran virus corona ini, Majelis GKJ Boyolali memutuskan untuk masih melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan Maha hadir dimanapun kita berada, dan ibadah kita tetap mendatangkan berkat jika kita melaksanakannya dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Kami mengajak jemaat GKJ Boyolali untuk terus ikut terlibat aktif dalam ibadah secara online ini, sambil terus menjaga jarak kesehatan masing-masing. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti peribadatan ini dengan bersama-sama kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat saya undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah minggu penutupan bulan keluarga dari tahun 2020 ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin.
jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak juga simpatisan yang boleh bergabung di dalam ibadah saat ini, Allah kita boleh menikmati hari Minggu dari pemberian Tuhan, dan terlebih di minggu terakhir bulan keluarga tahun 2020, momentum bagaimana kita merasa-rasakan, menghayati berkat Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Dan syukur kita boleh merasakan perjalanan kehidupan keluarga yang senantiasa Tuhan berkati. Mari saat ini kita boleh memuji muliakan nama Tuhan yang boleh memberkati kita di dalam keluarga kita. Kita memuji nama Tuhan di dalam pelengkap Kidung Jemaat 289, bait pertama dan yang ketiga, keluarga hidup indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa pelanggaran kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing. Atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasihi, kita masuki doa-doa pribadi di dalam hati dengan menyesali segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Allah Bapa yang sungguh baik, pada pagi hari yang indah ini kami boleh menghadap di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan penuh kesadaran kami mohon ampun atas segala kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang kami perbuat. Kami menyadari dengan sengaja maupun tidak sengaja, kami sering menyakiti, baik melalui tutur kata kami, perbuatan kami, dengan sesama kami, terlebih dengan
anggota keluarga kami ya Tuhan, dengan anak-anak kami, dengan pasangan hidup kami, dengan orang tua kami, di dalam keluarga kami sering mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami sering menyakiti mereka. Pada saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan yang sering kami perbuat. Biarlah ini menjadi berkat bagi keluarga kami, di dalam kami terus membangun relasi yang baik di antara anggota keluarga kami. Ampunilah ya Tuhan atas segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang Maha Ampun kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menyesali segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita ini dengan bersama-sama menyanyikan kidung penyesalan kita di dalam pelengkap kidung jemaat nomor 37, bait yang pertama dan yang kedua, Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma, kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, setelah kita boleh mengaku dosa di hadapan Tuhan, saat ini terimalah berita anugerah dari Tuhan, terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, yang demikian berita anugerah bagi kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari kita, berita anugerah yang memperbarui kehidupan kita. Dan saat kita boleh diperbarui,
kita boleh juga menerima petunjuk baru dari Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan 15. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Marilah kita tanggapi bersama berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini di dalam nyanyian Kidung Jemaat 451, bait pertama dan yang kedua, Bila Yesus di Tengah Keluarga. Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Yesus berasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama menghadap Tuhan, menaikkan doa syukur dan syafaat kita, dan bersama juga kita akan menerima firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah sumber kasih, yang kasih-Nya senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Kasih yang nyata di dalam karya penyelamatan Tuhan kami Yesus Kristus, dan kasih yang boleh menyertai dalam hidup kami di dalam Allah Roh Kudus. Di minggu ini Tuhan, kembali kami para hamba-Mu datang ke hadirat-Mu, para anak-anak-Mu boleh datang ke hadirat-Mu, mengaturkan segala puji dan syukur atas kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami. Bulan Oktober ini menjadi sungguh bulan yang baik di dalam kami menghayati kehidupan keluarga, di dalam kami memperbaharui segala kehidupan keluarga kami untuk menjaga identitas dan bahkan juga menjaga iman, menguatkan iman di dalam kami hidup di tengah-tengah dunia ini, dan kami percaya Tuhan boleh menyertai. Kami bersyukur Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan itu, dan perkenankan kami saat ini, kami bersatu hati berdoa saat ini kepada saudara-saudara kami di dalam pergumulan sakit oleh karena sakit yang dirasakan ataupun juga oleh karena usia lanjut. Kami percaya Tuhan beserta di dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan di dalam keberadaan mereka. Tuhan memulihkan dan Tuhan menyembuhkan. Dan biarlah juga Tuhan kami teringat kepada saudara-saudara kami yang bila mana di dalam keberadaannya yang saat ini dalam pergumulan permasalahan, di dalam kesesakan, di dalam batin, di dalam duka cita. Kami pun percaya Tuhan memberikan pengharapan, memberikan pembaharu, dan terlebih juga memberikan penghiburan di dalam keberadaan mereka saat ini. Dan saat ini kami juga bersyukur atas segala apapun yang boleh kami alami dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami. Bagaimana campur tangan Tuhan boleh kami rasakan. Sesungguhnya segala kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita boleh kami alami dalam hidup kami.
Juga Tuhan, di dalam hal ini kami bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan gereja Tuhan di seluruh dunia, terlebih juga gereja Tuhan, jemaat Tuhan terkhusus di GKJ Boyolali, jemaat Tuhan yang berada di induk maupun di Pepantan. Boleh mengucapkan syukur atas segala berkat anugerah Tuhan. Sekalipun kami masih di dalam pergumulan pandemi COVID-19, kami boleh bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kami melaksanakan segala tugas panggilan gereja, baik di dalam pemeliharaan keselamatan maupun pemberitaan keselamatan. Tentunya Tuhan dengan keberadaan kami masing-masing, Tuhan terus mampukan. Oleh karena kasih Tuhan, Tuhan terus mau untuk dapat boleh campur tangan di dalam kami melaksanakan kehendak Tuhan itu. Kami berdoa Tuhan untuk para pelayan Tuhan, majelis gereja, badan pembantu majelis, pendeta, penatua dan diaken, komisi, tim, panitia yang ada. Tentunya kami percaya Tuhan boleh campur tangan di dalam setiap pelayanan kami, supaya apapun yang boleh kami layankan ini tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sungguh ini menjadi sebuah bagian di dalam kami untuk lebih sungguh, lebih semangat, lebih satu hati di dalam kami boleh melayani Tuhan melalui jemaat Tuhan di GKJ Boyolali. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Simon Julianto beserta keluarga, juga Bapak Pendeta Emeritus Sudaryono juga beserta keluarga. Berkati keluarga hamba-Mu ini di dalam keberadaan, berikan senantiasa kesehatan, kekuatan, dan di dalam pelayanan senantiasa Tuhan berkati. Jemaat Tuhan juga, keluarga-keluarga di lingkup jemaat Tuhan GKJ Boyolali, Tuhan berkati dalam setiap pergumulan keluarga. Biarlah kami dapat menghidupi kembali Tuhan, bagaimana semangat spirit cinta kasih yang bersumber daripada-Mu menjadi landasan yang penting dalam kehidupan keluarga kami. Berkati Tuhan, cinta kasih kami ini yang boleh kami nyatakan dalam keluarga beserta anggota keluarga. Tuhan berkati di dalam pergumulan-pergumulan keluarga, baik di dalam hal pergumulan relasi, pergumulan akan segala pengharapan, rencana ke depan dalam setiap kehidupan keluarga. Tuhan berkati. Berkati anak-anak-Mu di dalam studi, baik di dalam PAUD sampai dengan perkuliahan. Berkati Tuhan senantiasa berikan masa depan yang baik. Berkati dalam pergaulannya, berkati dalam semangat mereka untuk belajar, menempuh masa depannya. Berkati juga Tuhan untuk saudara-saudara kami di dalam pergumulan pencarian pekerjaan. Tuhan juga berkati dengan kelancaran mendapatkan pekerjaan yang Tuhan berkati. Demikian pula untuk keluarga muda, di dalam hal ini juga menantikan dalam hal keturunan anak perjanjian-Mu juga Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan menyertainya di dalam setiap usaha maupun di dalam setiap apapun yang boleh dilakukan. Dan juga demikian untuk saudara-saudara kami di dalam pencarian pasangan hidup, Tuhan juga memberkatinya. Dan kami saat ini berdoa untuk keberadaan bangsa-Mu Indonesia. Kami mohon Tuhan berkati bangsa kami ini di dalam keberadaannya, para pemimpin yang Tuhan tunjuk, Tuhan berkati. Dan kami yang saat ini masih bergelut di dalam pandemi, biarlah Tuhan kami terus memiliki harapan untuk kami boleh pulih dari keberadaan ini, yang kami percaya bahwa Tuhan campur tangan oleh tenaga medis, pemerintah yang boleh mengatasi segala sesuatunya. Dan biarlah kami menjadi warga masyarakat yang wajib dalam hal ini boleh disiplin untuk menjaga dan memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan biarlah pengharapan akan keberadaan vaksin itu juga menjadi bagian di dalam kami yang memulihkan keadaan di tengah pandemi ini. Kami serahkan Tuhan bangsa negara kami, demikian juga kota Boyolali di dalam berkat anugerah Tuhan. Saat ini di dalam peribadatan kami mohon campur tangan Tuhan. Ketika kami boleh merenungkan bersama firman-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus menyertai kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan boleh menjadi pembaharu dalam kehidupan pribadi kami, di dalam kehidupan keluarga kami. Hamba-Mu di dalam keberadaannya Tuhan berkati, supaya apa yang tersampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Doa ungkapan syukur dan permohonan ini Tuhan, kami haturkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak juga simpatisan yang saat ini boleh bergabung di dalam peribadatan ini. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Di dalam pelayanan firman saat ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari salah satu bacaan leksonari di minggu ini.
dari bacaan Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Namun saya akan membaca nats dari perikop ini, yakni ayat 34 sampai dengan 40. Saya akan membacakan natsnya dari ayat 34 sampai dengan 40. Perikop ini diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hukum yang Terutama. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang senantiasa memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak juga simpatisan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir, minggu keempat di bulan Oktober. Minggu di dalam kita akan menutup bulan khusus dalam penghayatan bulan keluarga. Tentunya bulan keluarga ini menjadi bulan keluarga yang sangat penting di dalam kita boleh menghayati bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan keluarga, terlebih kasih-Nya yang senantiasa memperbarui kehidupan keluarga kita. Saat ini kita akan bersama merenungkan dengan tema besar di sini, melatih cinta. Tema yang boleh diambil di dalam LPPS, dari LPPS Sinode GKJ dan Sinode GKI SW Jateng. Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kata-kata tersebut mungkin menjadi perhatian penting bagi kita saat ini. Banyak orang karena terkait pandemi COVID-19 yang kita alami di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Terlebih juga di Boyolali dan sekitarnya. Di rumah saja menjadi bagian cara untuk kita menghambat penyebaran virus corona ini. Sejenak kita untuk mengurangi aktivitas kita di luar rumah. Perjumpaan sosial kita dengan banyak orang, kita dibatasi dengan kita berada di rumah. Di dalam keberadaan ini ada manfaat yang baik ketika kita boleh bersama dengan anggota keluarga dan tinggal di rumah. Dimanfaatkan dengan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang produktif dan inovatif. Jadi kesempatan yang indah juga bagaimana menyegarkan gairah kehidupan keluarga, yakni orang tua bersama anak, bersama pasangan, dan sebagainya. Yang mungkin di sebelum-sebelum ini terasa kering, terasa biasa saja atau terasa sebagai rutinitas biasa saat semua itu sibuk di luar rumah. Namun ketika kita saat ini bersama dalam hal bersama anggota keluarga di rumah dengan frekuensi waktu yang lebih sering, itu dapat menggairahkan, menjadi menyegarkan kehidupan keluarga kita. Ini menjadi kesempatan yang positif, yang baik. Namun di balik itu semua, tidak sedikit pula orang yang memang
dalam hal ini banyak orang yang mungkin juga termasuk kita tanpa sadar yang memang berdiam diri di rumah, tinggal di rumah, justru juga menimbulkan masalah yang baru. Persoalannya adalah ketika seringkali berjumpa dengan orang anggota keluarga, sesama kita anggota keluarga dalam jangka waktu yang lama, menimbulkan rasa jenuh, menimbulkan rasa bosan. Dan sungguh ironis bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang indah, tempat yang nyaman dalam hal membangun interaksi sosial di antara anggota keluarganya, justru menjadi tempat yang baru lahirnya konflik-konflik di dalam anggota keluarga tersebut, antaranya suami dan istri, konflik dengan orang tua dan anak, menantu dan mertua, dan sebagainya. Nah, di tengah demikian kesadaran kita, setiap anggota keluarga itu merupakan subjek yang harus berdaya di dalam mewujudkan kerajaan Allah yang terus-menerus harus dilatih di dalam keluarga tersebut, dalam hal mewujudkan kerajaan Allah terus-menerus dilatih. Dan salah satunya adalah bagaimana menghidupi kembali gairah dalam kehidupan keluarga tersebut yang terkait dengan cinta kasih. Cinta kasih ini tentunya juga tidak berhenti pada soal hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi cinta yang dalam hal ini dihayati di dalam hal kebersamaan, di dalam hal melestarikan nilai kebaikan, belas kasih, pengorbanan diri, empati, simpati, perhatian, dan sebagainya. Jadi memang tidak berhenti pada soal emosi dan rasa memiliki dari laki-laki dan perempuan, tetapi bagian dalam hal melestarikan kebaikan, belas kasih, pengorbanan diri, empati, simpati, dan sebagainya. Semuanya itu di dalam bingkai cinta kasih. Oleh karena itu, nilai yang penting harus dilatih terus-menerus di dalam keluarga saat ini, yang mungkin mulai terkikis adalah cinta kasih, karena seringkali kita hidup di tengah-tengah kehidupan yang memang individualistik, yang artinya hidup dalam hal kehidupan masing-masing, dan mungkin juga oleh karena gaya hidup modern. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak juga simpatisan melalui firman saat ini, Injil Matius 22, 34 sampai dengan 40, yang mungkin Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sudah mengerti, sudah tahu, bahkan mungkin sudah hafal. Tetapi ternyata ini menjadi dasar di mana bulan keluarga ini kita boleh merasa-rasakan kembali tentang cinta kasih itu. Diawali dari seorang Farisi dan ahli Taurat yang menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Dan Tuhan Yesus menjawab dengan dasar pada hal hukum Taurat di sini di dalam teks Perjanjian Lama, yakni di dalam pengajaran Musa, kasih kepada Allah, yakni di dalam Ulangan 6 ayat 5, dan kasih kepada sesama di dalam kitab Imamat 19 ayat 18. Menarik di sini dikatakan bahwa jawaban Tuhan Yesus di dalam hal ayat 39 di hukum yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata sama di sini di dalam bahasa Yunani homoios di sini yang artinya seperti dan menyerupai. Ternyata melalui ini Tuhan Yesus itu hendak memberikan sebuah definisi yang utuh berkaitan tentang iman, yakni tentang hal cinta kasih. Salah satu teolog Perjanjian Baru, yakni William Barclay, mengungkapkan dua hal yang penting mengenai ayat-ayat yang boleh kita renungkan. Yang pertama, di dalam kasih kepada Allah yang dikutip dalam hal ini memang dari pengajaran Musa, yang terambil di dalam hal ini dasarnya di Ulangan 6 ayat 5. Kasih kepada Allah itu merupakan sema atau pengakuan iman yang mendasar dan esensial bagi orang Israel, serta teks yang pertama yang harus dihafalkan oleh setiap anak di dalam keluarga Israel.
Jadi ternyata ketika ada, dalam hal ini kita diingatkan tentang kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, itu merupakan dasar dari pengakuan iman bagi orang Israel yang memang di dalam ini didasarkan pada anak-anak saat itu di dalam keluarga Israel. Ini pengakuan yang penting, hukum yang penting, pengakuan iman yang penting, harus dihafalkan, bahkan terus-menerus diingat bagaimana hidupnya mengasihi Allah dengan dasar ini. Jadi dalam hal ini memang berarti bahwa kasih kita kepada Allah merupakan perintah di dalam hal yang harus dilakukan dengan total kepada Allah. Kasih yang mengasihi seseorang, kasih yang mengarahkan semua pikiran seseorang, kasih yang merupakan dinamika tindakan seseorang, kasih yang merupakan wujud komitmen total hidup seorang kepada Allah. Jadi dengan segenap pikiran, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi, ini bagian dalam hal totalitas bahwa hidupnya mengasihi Allah. Dan yang kedua, kasih kita kepada Allah juga harus terwujud di dalam kasih kita kepada sesama. Jadi kasih kita kepada Allah terwujud dalam bentuk kasih kita kepada sesama. Ketika kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi sesama manusia. Hanya apabila kita mengasihi Allah, kita juga dapat mengasihi sesama kita manusia. Nah, ini jadi penting. Hanya apabila kita mengasihi Allah, kita dapat mengasihi sesama. Dan dasar yang lain adalah bagaimana kita mengasihi sesama, karena Allah telah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Itu dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Sesama kita adalah gambar dan rupa Allah, dan inilah dasar bagaimana kita mengasihi Allah, karena memang sesama kita itu juga dijadikan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Mengasihi Allah dan mengasihi sama ini bukan perkara perasaan yang samar-samar, melainkan dalam komitmen penuh mewujudkan bakti kita, devosi kita kepada Allah, dan juga dalam hal pelayanan praktis kepada sesama manusia. Hal-hal ini perlu kita ingat, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, bagaimana kita melihat bahwa jauh sebelum kita mengasihi Allah, menyatakan kasih kita kepada Allah, Ia telah lebih dahulu mengasihi kita di dalam kehidupan pribadi ataupun juga di dalam kehidupan keluarga. Di dalam bingkai kasih Allah ini, kita dibentuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi sesama. Dan dalam hal ini, sesama diterjemahkan dari kata pleison dalam bahasa Yunani yang berarti tetangga. Bagi orang Yahudi saat itu, sesama mereka adalah orang-orang yang satu agama, satu bangsa, dan satu tradisi. Namun berbeda dengan Tuhan. Tuhan Yesus saat ini boleh memperbarui bahwa sesama adalah orang lain yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesama adalah orang lain yang kita temui dalam kehidupan keseharian kita. Jadi kasih kita kepada Allah dapat dinyatakan bersama-sama di dalam kehidupan ini, pertama-tama yakni kepada orang yang terdekat di lingkungan kita, yang tinggal di sekitar rumah kita, di dalam komunitas pelayanan, dan di masyarakat, tanpa dalam hal ini ada batasan hubungan darah sekalipun. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa orang menghargai kita bukan dari apa yang mereka lihat dan dengar tentang kita. Orang menghargai kita dari apa yang mereka rasakan lewat kehidupan kita. Nah, kalimat bijak ini juga mengajak kita untuk membuat orang lain merasakan kasih yang nyata dari kita. Kasih kita kepada sesama adalah untuk menyatakan kasih Allah. Penghargaan yang kita terima dari orang lain adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Kita meyakini Allah mencintai lebih dahulu seluruh ciptaannya dalam keadaan apapun, maka tidak ada lagi alasan untuk enggan mengulurkan tangan menolong sesama dengan alasan apapun. Cinta dari dan kepada Allah adalah kekuatan untuk mengasihi sesama, sehingga tidak ada lagi tempat bagi konflik, kekerasan, dan diskriminasi.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, di dalam konteks kehidupan keluarga yang menghidupi cinta kasih, ini menjadi tantangan tersendiri yang memang tidak mudah dihadapi, terutama di tengah pandemi COVID-19. Akibat kita seringkali di rumah saja, perjumpaan yang dalam hal ini dalam keluarga kita sering dan frekuensinya memang tinggi, idealnya itu memberikan dampak positif. Dalam hal kita bersama-sama dengan anggota lain, suami istri bisa memanfaatkan waktu dalam hal sharing dari hati ke hati, dalam hal pergumulan yang dihadapi. Anak sebagai anak juga di masa di rumah ini kesempatan berharga untuk berinteraksi dengan orang tua. Namun sayangnya perjumpaan yang intensif itu seringkali juga memunculkan konflik. Kalaupun juga berjumpa, mereka hanya sibuk dengan gadget atau HP-nya masing-masing. Tentu ini kondisi yang harus kita hindari, kondisi yang memang harus kita hadapi. Kebahagiaan keluarga dapat dirasakan ketika cinta kasih ada di dalamnya, dalam bentuk saling memberikan hormat, empati, kerelaan untuk mendengar dan menyapa satu dengan yang lain. Dan ini kita hayati dalam hal kita merasa-rasakan cinta kasih Tuhan dan panggilan untuk mengasihi, panggilan untuk juga dicintai. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tentunya pengaruh dan godaan negatif di sekitar keluarga ini mungkin saja kita hadapi. Namun, mari ini menjadi sebuah bagian kesempatan bersama anggota keluarga menghidupi cinta kasih, supaya kita pun juga dapat memancarkan itu dalam kehidupan keluarga kita dan di dalam lingkup keluarga kita. Gambaran bagaimana kita senantiasa harus menjaga kekudusan keluarga dan menjaga dalam hal cinta kasih itu terus-menerus digumuli dan diperjuangkan. Cinta kasih dalam hal ini memang memerlukan dan memang dirasakan ada dinamika yang tumbuh dan berkembang tidak sendirinya. Sehingga cinta kasih ini juga terus-menerus harus dilatih, merupakan tindakan yang harus terus dilatih, yang terus disempurnakan hari lepas hari. Karena memang perjalanan kehidupan keluarga terus-menerus selama hidup di dunia ini, yang terus-menerus juga dirasakan, dilatih. Bagaimana cinta kasih Allah boleh dihayati dan juga dinyatakan dalam kehidupan keluarga. Dan saat ini, di bulan keluarga, di minggu kita boleh menutup bulan keluarga. Melalui firman saat ini menjadi bagian penting bahwa cinta kasih membutuhkan sebuah tindakan aktif. Dan semua anggota keluarga merupakan subjek dari cinta yang dihidupinya itu. Milikilah semangat mencinta dalam kehidupan keluarga. Cinta tidak sekadar kata, melainkan tindakan keseharian hidup yang kita alami. C. Ciptakanlah. I. Introspeksilah. Dan N. Nyatakanlah. T. Terimalah. Dan A. Ajaklah. Dengan demikian kita dapat terus melatih segala cinta agar hidup dan keseharian kita, sehingga berdampak positif dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak juga simpatisan, marilah kita berdoa. Bapa kami, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu yang terkasih, tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar dalam kita mengumpulkan persembahan pada saat ini, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah
dan kepada Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di dalam kita mengumpulkan persembahan, sembari mengumpulkan persembahan kita akan nyanyikan lagu dari nyanyian Kidung Baru 133 bait pertama dan ketiga, Syukur padamu ya Allah. Kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sana teman. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan haturkan bersama persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Ucap syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur pada Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan berikan untuk mengumpulkan persembahan pada saat ini. Berkatilah dan kuduskanlah Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, biarlah dapat berguna bagi tumbuh kembangnya pelayanan di GKJ Boyolali ini, pada khususnya juga berguna dan bermanfaat bagi saudara-saudara kami dalam pelayanan kasih kami kepada sesama. Tuhan, berkatilah saudara kami yang Tuhan perkenankan untuk mengelola persembahan ini, biarlah semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Apabila terselip dosa-dosa serta kesalahan di dalam kami mengumpulkan persembahan pada saat ini, ampunilah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak juga simpatisan, marilah kita mengakhiri ibadah ini. Kita boleh menyanyikan Kidung Jemaat 318 bait pertama dan yang kedua, Berbahagia Tiap Rumah Tangga.
rasakan tiap sukacita karena Tuhan ya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu. Serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Jemaat yang terkasih, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak juga simpatisan, marilah kita boleh menghidupi cinta kasih yang terus harus dilatih dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, menghayati cinta kasih Tuhan yang boleh kita nyatakan kepada sesama. Oleh karena itu, arahkanlah hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.